Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman semua. Di sini Danis Baik. Apa kabar teman-teman? Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sering dikeluhkan oleh teman-teman semua. Apa? Yaitu permasalahan kerja ya. Kerja antara sprocket ya. Sprocket. Sini ada rantai ya. Mekanisme kerja ini dan RD. Nah inilah ketiga jenis perangkat pemindah gigi inilah ya, yang di belakang inilah yang sering menjadi keluhan teman-teman semua. Ya, jadi macam-macam keluhan itu teman-teman semua ya. Jadi saya nanti akan mencoba mengidentifikasikan ya permasalahan keluhan dari kerja sprocket ya, sprocket atau kaset, rantai itu sendiri ya. Dan RD ya, mekanisme RD di sini yang diatur oleh shifter ya yang ada di depan. Oke teman-teman, jadi dari pengalaman yang saya kumpulkan ya, bahkan dari pengalaman saya sendiri ya, itu ada 10 item ya permasalahan kerja dari rantai atau hal-hal yang berkenaan dengan keluhan-keluhan dari kerja rantai, sprocket dan RD. Yaitu kita bagi dengan 6 kelompok di sini ya. 6 kelompok ya. Nah, jadi yang pertama ya, di sini ada maaf ya. Saya akan mengulangi kembali mengenai judulnya tadi ya. Sama ya. Jadi kita gimana cara mengatasi kendala teknis pemindahan gigi pada kaset. Nah, jadi yang umum dikeluhkan oleh teman-teman itu rantai itu loncat-loncat teman-teman. Loncat ya. Nah, dan hal yang lain mungkin juga di situ ada rantai yang bisa keluar dari gigi paling atas ataupun gigi paling bawah dan hal yang lainnya. Nah, kemudian juga di sini juga dipertanyakan apakah itu perlu penggantian inner cable, LD dan lainnya ya. Jadi dari permasalahan ini semua, saya mencoba mengidentifikasi masalah dan sekaligus solusinya teman-teman. Jadi ada masalah ya, penyebabnya apa ya, solusinya seperti apa ya. Nah, dan bagaimana cara mengatasinya, yaitu pada perangkat atau alat-alat penyetelan daripada RD itu sendiri. Ya, di sini ada stopper ya, RD untuk yang hollow. Kemudian di sini ada stopper RD yang untuk high ya. Kemudian di sini juga ada nipple adjusternya. Ini teman-teman ada nipple adjuster ya. Ini juga kita demikian rupa style ya. Ini ada 2, yang satu lagi yang di shifter. Yang di shifter ada penyetelannya juga di sini, oke. Nah, kemudian di sini juga ada permasalahan dengan rantai yang bekerja ya kurang lancar ini. Nah, kemudian juga ada permasalahan juga di sini mengenai inner cable itu sendiri. Oke. Jadi inner cable ya di sini sering terlupakan ya. Ini kerjanya di dalam outer cable itu tidak lancar karena ini udah karatan. Ini perlu dilaksanakan penggantian. Oke, kita uraikan satu persatu teman-teman ya. Sebelum kita menginjak ke dalam praktek ya, praktek mengatasi masalah, saya mencoba untuk menguraikan secara keseluruhan ya, kelompok permasalahan yang biasa dikeluhkan oleh teman-teman semua. Oke, pertama kita temukan suatu masalah ya, yaitu berkenaan dengan keadaan sprocket ya. Sprocket ya, yang di gigi terbesar. Nah ini, terbesar ya. Rantai ya, yang terletak di sprocket gigi terbesar ya. Oke.
Ini permasalahan pertama ini. Oke, sini. Yaitu pada saat shifter ya, kita pindahkan atau shifter dalam kondisi kerja ya. Nah, rantai itu loncat ya, keluar gigi sproket terbesar. Dia itu keluar gigi. Nah, keluar seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sepedanya, rantai itu melompat ke arah antara gigi sproket terbesar dan jari-jari. Dia nyelip ke sini. Oke, itu ya. Nah, itu. Solusinya apa? Stopper ya. L ya, untuk kondisi gigi yang rendah ya, itu terlalu menekan ya. Sehingga posisi rantai itu terlalu tertekan ke posisi dalam. Nah, ini kemungkinannya dia akan keluar, posisi keluar dia. Nah, seperti itu kalau di itu. Nah, jadi di sini ada posisi penyetelan ya. Kebetulan ini RD-nya 105, jadi penyetelan dari posisi ini ada high dan low ini. Nah, posisi low ini harus kita kendorkan, karena ini terlalu kencang. Bawa stopper L kurang menekan ya, sehingga ini posisi ini terlalu bebas ke arah dalam, jadi kurang menekan ke arah luar gitu. Nah, ini menyebabkan rantai loncat keluar. Nah, solusinya adalah memutar kanan ya. Nah, di sini ada namanya baut ya, penyetel. L-nya ini kita putar kanan karena ini terlalu bebas ya. Nah, kita putar kanan ini. Oke. Sehingga posisi dari lengan sproket lengan RD ini ya tertahan, tidak bisa posisi ke dalam, jadi tertahan posisi keluar. Nah, inilah solusinya. Jadi putar kanan baut stopper L. Nah, kondisi selanjutnya adalah gimana rantai tidak dapat masuk sproket terbesar. Nah, ini kebalikan teman-teman, balikannya ya. Nah, jadi karena posisi sproket ini tidak bisa menjangkau, tidak bisa menjangkau gigi yang terendah, dia ini nanggung, dia ini adanya di gigi paling bawah di sini, terlalu menekan ke sini gitu loh. Oke, jadi akibatnya jangkauan dari RD ini tidak bisa masuk ke dalam posisi gigi yang terendah ini, gitu. Jadi posisi tertahan. Oke. Nah, dengan posisi tertahan ini ya, artinya stopper ya, yang L itu ya, yang tadi kurang menekan ya, karena dia ngejeblos ke arah sini. Nah, sekarang dia itu terlalu menekan sehingga pergeseran, perpindahan RD ini tidak bisa bergerak ke arah gigi yang paling besar. Oke, artinya ini terlalu menekan. Kalau terlalu menekan, nah ini ada namanya baut ya, yang L ini, yang tadi putarnya putar kanan ya, sekarang putar kiri. Nah, dia dibiarkan bebas. Nah, putar kiri ke sini nantinya. Oke, sehingga pergerakan lengan RD ini ya, RD ini bisa menjangkau ke gigi yang paling dalam, jadi tidak tertahan kepada gigi di bawah gigi yang paling rendah dari kaset. Oke, jadi dia lebih bebas untuk bergerak ke arah sini. Nah, ini kasus pertama ya. Nah, jadi alatnya adalah menyetel ya, stopper ya, RD ya, yang untuk posisi L ini. Oke, nih, jadi putar kiri baut stopper L. Yang tadi karena dia terlalu menekan ya, ini putar kanan gitu loh, terlalu menekan ke dalam gitu ya. Ini kurang menekan ya, sehingga dia ngejeblos ke arah luar. Ini putar kanan. Sebaliknya kalau dia tidak bisa naik ke atas, baut stopper L itu ya, ini putar kiri ya, sehingga dia ada kebebasan untuk bergerak ya ke arah dalam. Oke, cukup jelas ya. Kemudian untuk kasus selanjutnya adalah, kita bergerak langsung kita loncat aja ya dari yang butir satu ini pada saat shifter bekerja. Nah, sekarang ada kasus juga ya untuk stopper RD ya pada posisi high. Nah, kita langsung loncat ke posisi 4 ini. 4 yaitu pada saat shifter diam, artinya diam itu tidak kita laksanakan suatu action apapun terhadap shifter itu. Nah, jadi dalam kondisi ini keluhannya adalah rantai
loncat keluar gigi sproket terkecil. Nah, kebalikan dari yang gede, ini terkecil. Nah, gimana bisa demikian? Karena kalau kita lihat di gambar di sini ya, nah ini seperti ini gigi terkecil. Oke, rantai loncat keluar gigi terkecil. Artinya posisi sproket ini ya, posisi RD ini, nah seperti ini teman-teman, ya terlalu keluar ke sini gitu loh, keluar ke sini ya. Artinya di sini baut stoppernya, nah ini kurang menahan posisi lengan ini ke dalam gitu loh. Jadi di sini solusinya adalah kondisinya, penyebabnya adalah baut stopper high ya, kurang menekan. Jadi dia cenderung rantai ini bergeser keluar gitu loh, sehingga keluar dalam posisi gigi yang terkecil. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman, nah di sini kita lihat dari sini, lihat. Nah, jadi yang tadi ada loncat keluar gigi paling besar, sekarang dia loncat keluar gigi paling kecil. Nah, terselip sini teman-teman, karena posisi RD ini kurang menekan ke dalam. Oke, menekan ke dalam. Jadi solusinya adalah sini. Nah, sini ya, stopper high kurang menekan. Nah, ya penyebabnya. Solusinya adalah putar kanan baut stopper high. Nah, jadi baut stopper ini yang high ini tadi kita udah mainkan ya, baut stopper untuk yang gigi high. Ya. Sorry, gigi low tadi, gigi low. Sorry. Ini gigi low ya, nih. Nih, sekarang gigi high. Nah, ini kita putar kanan, teman-teman nih. Putar kanan yang high-nya ini. Nah, putar kanan. Oke, putar kanan supaya ini bergeser ke dalam, supaya dia mengguide rantai itu dalam posisi tertahan untuk tetap ada di dalam gigi yang paling kecil ini. Oke, nah jadi ya ini putar kanan stopper high. Nah kondisi yang selanjutnya adalah di sini rantai loncat-loncat ke gigi sproket di atas terkecil. Nah seperti ini teman-teman, contohnya teman-teman. Nah jadi pada saat ini ya ada dalam posisi gigi terkecil ya. Nah ini ya. Nah ini kita tidak memindah apa-apa teman-teman. Shifter diam. Tapi pada saat kita putar, nah pada gigi yang terkecil ini cenderung si RD itu naik sendiri, mau loncat-loncat ke gigi yang kedua dari sini ke sini. Seperti ini. Cenderung loncat ke sini bunyi tetek. Jadi cenderung ke sini. Nah kenapa demikian? Nah stopper high-nya ini terlalu menekan, yang tadi kurang menekan, sekarang terlalu menekan. Artinya ya, ini ya terlalu menekan ke dalam gitu loh, ke dalam. Ya, solusinya adalah putar kiri baut stopper high. Jadi kita kendorkan. Nah, supaya dia tidak menekan ke sini ya, kita kendorkan. Nah, kita kendorkan. Ini ada posisi baut penyetelan ya, di sini yang ini tuh, yang high ini ya. Tadi putar kanan ya, ini yang high. Nah, sekarang kita putar kiri, ini putar kiri. Nah, coba gitu, sehingga posisi ini ya cenderung ya ini bergeser ke luar ke sini. Nah posisi ini bergeser keluar ke sini. Nah, oke, putar kiri baut stopper high nih. Oke, ini yang keempat ya, langsung posisi yang tadi rantai loncat keluar gigi sproket terkecil, rantai loncat ke gigi sproket di atas terkecil. Nah inilah kondisi-kondisi inilah yang mesti kita identifikasi sebagai permasalahan. Oke, yang selanjutnya teman-teman, setelah satu loncat kita ke masalah yang empat ya, nah kita kembali lagi. Nah kita ke masalah yang umum ya. Sering teman-teman menemukan suatu kondisi kita ya pada saat diam ya, kita lagi goes demikian rupa ya, rantai itu loncat-loncat ya ke gigi yang tertinggi gitu loh, loncat, jadi cenderung loncat, bahkan dia otomatis kadang-kadang loncat sendiri. Nah di pada saat gigi tertinggi dia bunyi kertek gitu, loncat sendiri ke gigi yang lebih tinggi. Nah kenapa demikian teman-teman? Nah posisi demikian karena balik-baliknya lagi ada objeknya ya yang salah penyetelannya. Yang tiga ya, nah ini yang dua ya, ini yaitu kita harus memainkan nipple adjuster teman-teman.
nipple adjuster RD, nah ya, yang adanya di shifter atau di RD itu sendiri. Nah, oke, karena kenapa? Posisi gigi tadi yaitu dia tuh terlalu menekan, misalnya gigi sini, dia tuh terlalu menekan ya, naik ke gigi atas, menekan ke arah dalam, sehingga kecenderungan dia naik ke gigi atas. Jadi karena apa? Nah, karena apa? Sini kan, setelan RD kurang baik, kurang naik. Sorry, yang kedua, setelan RD terlalu ke atas. Nah, ini terlalu ke atas dia terlalu ke atas ya. Nah, ini ya. Nah, gimana solusinya? Putar kanan ya, nipple adjuster RD atau shifter. Nah, ini kita putar kanan. Jadi kalau dia terlalu ke atas, dia cenderung naik, loncat-loncat mau ke gigi atas ya, dia putar kanan. Nah, ini putar kanan. Atau yang sama teman-teman, yang di shifternya juga sama ini. Nah, sama ini nih, kita bisa putar kanan juga ini. Jadi kalau lagi jalan, kita langsung aja, kalau loncat-loncat mau ke atas, cenderung ke atas, ini putar kanan. Sehingga ketegangan inner cable itu mengendur, sehingga penyakitnya sembuh teman-teman. Oke? Nah, sebaliknya teman-teman, kondisi yang kontras itu rantai loncat-loncat ke gigi yang terendah. Nah, ini kebalikannya, setelan RD terlalu ke bawah. Jadi posisi ini cenderung dia si RD ini ya terlalu ke arah luar ke sini. Oke? Nih, ya, terlalu ke bawah. Ke arah sinilah istilahnya kan. Nah, jadi ini putar kiri nipple adjuster. Nah, ininya kita putar kiri supaya posisi RD ini ya naik ke atas, karena dia cenderung ke bawah naik ke atas ya. Ini putar kiri. Oke, putar kiri ini. Ini juga bisa dilakukan di shifternya. Jadi kalau kita lagi jalan, kalau dia cenderung rantai itu maunya turun ke bawah ya, cenderung mau turun ke bawah ya, kita putar kiri sehingga kondisinya inner cable itu menegang. Nah, itu teman-teman. Oke, ini kondisi yang kedua teman-teman ya. Oke. Sekarang kita urutkan lagi pada kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga ini yaitu berhubungan dengan ini tadi 3 ya. Oke ya. Rantai sulit naik ke gigi atas. Nah, ini kita loncat-loncat, yang ini kebalikan teman-teman. Ini sulit naik gitu loh. Oke. Nah, ini setelan RD ya kurang naik. Sama kalau kebalikan teman-teman ini. Dia sulit naik ke gigi atas. Jadi artinya posisi ini ya kurang nekan ke dalam gitu loh. Ini ke dalam ya. Nah, setelan RD ini kurang naik. Nah, solusinya gimana? Putar kiri nipple adjuster. Nah, ini putar kiri. Kalau dia kecenderungan ya kurang atau sulit naiknya, atau sulit naik ke gigi atas, itu putar kiri teman-teman, sehingga inner cable menegang dan dia punya kecenderungan bergeser ke dalam. Nah, oke. Kebalikannya lagi, rantai sulit turun ke gigi yang bawah. Nah, karena kenapa? Kebalikannya, dia cenderung si RD ini cenderung ke dalam posisinya gitu loh. Inner cable terlalu menegang. Nah, dia akibatnya pada saat dioper bergeser ke sini, dia kurang bergeser ke arah luar. Nah, caranya adalah ini kan setelan RD kurang turun. Ya kan? Nah, gimana kalau kurang turun? Kebalikannya, putar kanan nipple adjuster atau shifter. Nah, kita putar kanan ini. Nah, atau kalau di dalam pada saat kita mengendarai ya, sambil dia kurang punya kemampuan turun, ini kita putar kanan. Nah, gitu, putar kanan. Sehingga dia lebih mudah turunnya. Nah, jadi tegangan kabelnya itu berkurang sehingga dia mudah turun. Oke teman-teman, ini untuk kondisi yang ketiga. Nah, ini ya, udah ya, selesai ya. 3 ini. Nah, ini yang tadi kondisinya shifter diam, kondisi sekarang pada saat shifter bekerja ini. Dalam kondisi shifter bekerja, rantai sulit naik ke gigi atas ya, dan sulit ke gigi turun. Kembali lagi teman-teman ya, ini adalah obatnya atau penyetelannya itu ada di nipple adjuster ini semua. Oke. Nah teman-teman, ada suatu kondisi teman-teman yang kadang-kadang ini diabaikan ya,
atau kita agak sulit mendeteksinya gitu loh ini ya, ini ya. Posisi kondisi 5 dan kondisi 6 ini. Kondisi 6 gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kondisi 5 dan 6 ini itu suatu kondisi ya. Rantai ya, loncat-loncat pada setiap posisi gigi sproket yang telah tepat. Nah, gimana gitu loncat-loncat? Jadi kita selalu istilahnya dalam kondisi yang udah tepat. Kondisi ini kita gambarkan posisinya dia udah tepat begini ya, tapi rantai loncat-loncat gitu loh. Nyatanya ya, ini ada pengalaman yang sulit ya saya pahami sebelumnya ya. Nyatanya ya, pada saat rantai sudah tepat tetapi dia masih loncat-loncat ya, ada satu segmen tertentu ya dari mekanisme atau ini pergerakan ya rantai ini yang agak serat gitu, kurang lancar gitu, sehingga posisi dia pada saat dia melewati ini ya, roller ini ya, dia itu tidak dalam kondisi mengikuti bulatan roller ini, dia tetap menegang sehingga dia mengganggu mekanisme ini, sehingga pada saat gigit tepat pun dia pada saat kita goes dalam satu kali putaran siklus track, nah itu loncat-loncat rantainya. Nah, nanti akan kita laksanakan praktekkan gimana cara perbaiki yang rantai yang seret ini gitu loh. Oke, itu terus terang saya itu agak sulit menemukannya, sehingga akhirnya saya tahu bahwa penyakitnya bukan di mana-mana, bukan di setelan, tahu-tahu di rantai. Ada satu segmen rantai ya yang terjepit ya, sehingga dia pergerakan tidak lancar. Oke teman-teman, yang terakhir, ini posisi RD berubah-ubah teman-teman ya, setelah penyetelan yang tepat. Gitu. Jadi kita sulit sekali menyetel posisi RD dengan tepat. Nah, ini banyak sekali ditemukan bahwa ada beberapa teman juga ya itu mengabaikan ya fungsi inner cable ini ya. Tapi nyatanya ini menentukan sekali gitu ya. Ini kan masuk ke dalam outer cable ya. Ini karatan, di dalamnya itu seret gitu. Jadi pengaturannya bagaimanapun yang dilakukan oleh shifter ya di sini ya, itu tertahan gitu. Dia tidak bisa bekerja ya si RD ini. Dia kan cenderung dia menarik inner cable ya. Ada tegangan menarik ya. Nah, penarikan ini ya tertahan oleh inner cable yang macet di dalam outer cable. Nah, ini sehingga bagaimanapun juga kerja kita melakukan penyetelan ya di shifter ya, di shifter dan di RD sendiri akan selalu tidak tepat perpindahannya ini. Nah, solusinya itu adalah ya di sini ada inner cable berkarat atau outer cable tertekuk, sama aja. Jadi gangguan di inner cable atau outer cable. Nah, ini yang masalah di sini. Ya, jadi solusinya gimana gitu ya? Ganti inner cable dengan yang baru. Nah, untuk yang inner cable yang karatan, kalau ada outer cable yang itu sama ya mungkin ganti dua-duanya lah, inner cable dan outer cable. Jadi teman-teman serang masalah yang dua ini, yang 5-6 ini ya, ini rantai di sini loncat-loncat ya, setelah disetel ya, tapi dia masih juga ya, ini agak jarang jadi, tapi saya mengalami ini gitu loh. Jadi ya kita harus kendurkan gitu, kendurkan hambatan, disambungkan rantai yang pendukung pelumasan ini. Jadi supaya semua rantai itu mulus pada saat kita putar ini ya, itu tidak ada pergerakan yang mengganjal di sini, mulus gitu ya. Nah, ini kondisi akan disebut oleh rantai, yang kedua oleh inner atau outer cable yang macet. Oke teman-teman, ini permasalahannya yang saya rangkum itu ada 10 item permasalahan ya. Barangkali teman-teman nanti silakan aja milih yang mana, nanti uraiannya atau prakteknya akan terus silakan disesuaikan dengan permasalahan ini, sesuaikan dengan praktek yang akan saya laksanakan berikutnya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, untuk praktek yang pertama ya, itu mengenai ini ditentukan oleh kerja shifter ya. Di rantai loncat-loncat keluar sproket terbesar. Jadi loncat keluar sproket terbesar ya. Nah, jadi gini teman-teman, pada saat kita masuk kepada gigi yang terbesar ini ya, tanpa penyetelan stopper yang terbesar yang ada di sini, nih ya, itu kecenderungan kalau dia nyetelnya tidak menahan ini, rantai ini bisa loncat teman-teman ke gigi yang slip. Nah, itu dia masuk ke dalam teman-teman. Jadi gigi ini teman-teman ya, itu sampai ke dalam gitu tadi ya. Ini udah saya perbaiki kembali.
berbagi kembali teman-teman ya. Nah inilah akibat daripada penyetelan ya RD yang terlalu. Nah ini masih ke dalam dia tuh ya, ke dalam ya. Kita harus melaksanakan ini penyetelan lowernya ya. Kita kencangkan ini, putar kanan ya sampai dia liatin pergeserannya dia, supaya dia terstop gitu loh. Nah ini udah mulai ketahan ya, ketahan ya. Nah ini terstop ya. Nah sampai dia posisi stabil gitu. Nah, oke. Nah ini masih belum teman-teman ya. Kita putar kanan terus sampai dia tertahan ini. Nah ini bergerak tuh ya tuh. Oke. Nah ini sampai tertahan ini. Ini tertahan teman-teman. Oke. Nah ini agak repot teman-teman kalau ini kita tidak setel dengan baik ya. Sampai ini masih ada sedikit ya. Kita putar kanan sampai dia posisi stop ya. Stop ya. Oke. Tuh. Nah kita coba lagi turunkan. Nah, naikkan, turunkan, naikkan, turunkan, naikkan. Bagus teman-teman ya. Oke, udah bagus ya. Untuk selanjutnya ya, kita akan coba menerangkan rantai tidak dapat masuk gigi sprocket terbesar. Oke, nah ini tadi kita kendorkan ini ya, kurang menekan, kita putar kanan ya. Nah ini ya, ini putar kanan, baut stopper L ya. Oke. Yang kedua, rantai tidak dapat masuk ke sprocket terbesar. Baut stopper L terlalu menekan ya. Ini putar kiri, baut stopper L. Oke. Teman-teman, andai kata kita ada pada posisi gigi kedua dari yang terbesar ini ya, pada posisi gigi demikian ya. Nah, kemudian kita akan melaksanakan memindahkan ke gigi yang atas ya. Nah, ini kita tekan shifter atas ini ya. Ini kita tekan ini, tapi nyatanya ya dia itu berat gitu, seolah-olah ini dalam kondisi dia udah maksimal. Nah ini udah maksimal nih seolah-olah gitu ya. Kita turunkan, naikkan lagi, ini tidak bergerak teman-teman. Nah ini kenapa kondisi demikian? Ya itu dia tuh terlalu menekan, jadi putar kiri baut stopper L. Nah, ini kita putar kiri teman-teman yang tadi, ini kebalikan yang tadi teman-teman ya. Ini putar kiri teman-teman. Nah putar kiri terus ya, sampai kita coba-coba lagi nih, putar kiri terus berapa kali mungkin nih ya, banyak ya. Oke. Coba-coba lagi teman-teman ini ya. Shifter kita naikkan ke atas ya. Nah, ini akan berbeda teman-teman. Tuh. Oke. Nah, tuh naik nih ya. Turun lagi, tuh. Naik lagi. Nah, gitu teman-teman. Jadi artinya ya, shifter ini tadi terlalu dalam gitu. Nah, kita putar kiri ya, sampai dia rantai ini bisa naik ke atas. Naik ke atas. Nah, pada saat naik ke atas pun ini ya kita kondisikan bahwa ini juga punya posisi ya yang menekan ke arah luar sini supaya dia tidak loncat. Nah, ini posisi yang cukup tepat ya. Tadi ya. Kita pindah-pindahkan, turunkan. Oke. Naikkan lagi. Nah, ini udah tepat teman-teman ya. Dia nggak loncat ke arah antara jari-jari dan pada saat turun pun dia mudah ya. Mudah. Naikkan lagi juga mudah. Nah, itu teman-teman. Itu kasus yang kedua teman-teman ya. Rantai tidak dapat masuk ke sprocket terbesar, baut stopper L, belum menekan, kita putar kiri buat ini. Kondisi ini adanya di stopper L ya teman-teman, penjelasannya. Oke, yang selanjutnya teman-teman. Yang tadi sudah selesai, langsung kita loncat ke kondisi keempat sesuai dengan penjelasan di pembuka saya sebelumnya ya. Itu di sini kondisi shifter dalam keadaan diam. Nah, kondisi itu adalah rantai loncat keluar gigi sprocket terkecil. Nah, kenapa ini? Yaitu baut stopper high ya, kurang menekan. Nah, jadi ini sini teman-teman ya. Ini ada kondisi stopper ya, kondisi kaset dalam kondisi gigi terkecil nih ya. Nih. Tapi dia bunyi teman-teman. Dan kecenderungannya ini pada saat diputar ya, dia cenderung mau keluar dia tuh. Nah, ini. Nah, artinya apa begini? Artinya ya, dia bunyi teman-teman. Dia cenderung mau ke arah sini tuh. Mau loncat ya tuh. Mau loncat ya keluar. Nah, ini bunyi nih. Bunyi dia, oke. Ini cenderung mau keluar teman-teman. Nah, solusinya apa ya? Baut stopper ya untuk kondisi gigi terkecil ya atau gigi high ini ya. Ini kita mesti putar kanan, dia kurang menekan ke dalam teman-teman. Dia kurang menekan ke arah dalam. Dia terus keluar. Kita putar kanan ini. Nah, ini bergerak teman-teman ya. Itu kita harus posisikan dia agar sejajar. Ini saya putar bergerak dia terus bergerak. Oke. Bergerak terus. Nah, ini
Nah, ini harus lurus teman-teman. Kita putar demikian rupa terus sampai dia posisi lurus. Oke. Dan sekarang kita lihat, kita coba teman-teman. Nah ini hilang. Ini sejajar ya, hilang nih. Oke. Nah ini hilang. Oke. Nah ini mesti demikian. Jadi posisi ini kita lihat, kita putar ini ke dalam dan kita lihat penekanan ini harus membuat posisi RD ini ya mengguide rantai ini dalam posisi sejajar dengan gigi terkecil sprocket ini. Oke. Untuk kondisi selanjutnya itu kondisi yang berkebalikan, itu rantai loncat-loncat ke gigi ya, sprocket di atas terkecil. Nah, ini kebalikan. Ini baut stopper high terlalu menekan. Kondisinya seperti ini teman-teman ya. Ini ada dalam posisi gigi yang paling kecil ya. Setelah kita putar ya, lihat ya. Ini ada suara teman-teman. Nah, dia cenderung mau naik ke gigi di atasnya. Ini padahal shifter dalam kondisi diam ini. Artinya RD ini terlalu menekan ke dalam. Stopper RD ini terlalu menekan ke dalam. Tuh, dia bunyi tuh. Oke. Jadi ini harus kita kendorkan. Nah, kita kendorkan. Ini stopper ya, stopper gigi yang paling ini gigi rendah, gigi yang paling tinggi ya. Kita putar kiri teman-teman. Beberapa supaya kita lihat nih posisinya supaya sejajar ini. Oke. Lihat ya, sejajar. Kita coba lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, dia udah cenderung normal ya. Dia nggak cenderung naik ke gigi atas. Nah, sedikit lagi mungkin ya. Oke, kita putar kiri. Supaya dia tidak menekan ke dalam. Kita putar kiri dia supaya bergeser ke arah luar. Oke, coba lagi. Nah, ini normal teman-teman. Nah, seperti inilah penyetelannya. Nah, ini adalah kedua penyetelan ya dari stopper. Oke, jadi tadi udah saya terangkan stopper ini pengaruh yang L ya, dan stopper RD yang pengaruh yang high. Oke. Sekarang kondisi yang selanjutnya adalah kondisi yang shifter dalam kondisi diam ya. Nanti loncat-loncat ke gigi yang lebih tinggi. Nah, gimana kondisinya? Nah, ini adalah penyebabnya adalah setelan RD terlalu ke atas. Oke. Nah, dan yang kedua adalah kebalikan, berarti loncat-loncat ke gigi yang paling rendah. Setelan RD terlalu ke bawah. Nah, yang pertama ada terlalu ke atas adalah putar kanan ya, nipple adjuster ya. Yang kedua putar kiri nipple adjuster. Gimana praktiknya teman-teman? Oke, seperti ini. Ya, teman-teman, ini saya putar ya. Ya, ini cenderung ya gigi ini ya. 1 2 1 2 3. Ini ke gigi 3 ini ya. Sorry, ini gigi yang paling sini ya. Ini cenderung maunya naik ke atas tuh. Lihat teman-teman. Nah, artinya ini setelan nipple ya, itu terlalu menekan ke dalam. Tuh, no, malah dia udah pindah tuh. Oke. Ini terlalu ke dalam teman-teman. Nah, ini artinya kita perlu menyetel ini ya. Ini nyetelnya ini harus diputar kanan supaya tegangannya berkurang. Ini setelan bisa di RD itu sendiri ya, putar kanan ataupun di arah shifternya. Shifternya ini kita putar kanan dalam sambil jalan ya, kita putar kanan aja teman-teman. Putar kanan gitu. Oke. Nah, kita coba lagi ya. Sambil jalan. Coba lihat teman-teman. Nah, normal teman-teman. Ini lancar teman-teman ya. Setelah nipple kita putar kanan sehingga tegangan inner cable itu mengendur. Oke, lancar ya. Nah, kondisi selanjutnya adalah kondisi yang kedua ya. Kedua, jadi rantai ya loncat-loncat ke gigi ya. Yang paling bawah ini justru kebalikannya. Nah, ini kondisi RD-nya adalah ya semenjawabnya adalah selalu ke bawah. Dia cenderung maunya RD ke bawah. Jadi cenderung ini maunya ke bawah dia. Jadi ini putar kiri nipple adjuster shifter seperti ini teman-teman. Jadi cenderung rantai itu loncat-loncat ya, selalu akan ke bawah nih. Ya, selalu akan ke bawah dia. Nah, ini itu. Nah, dia selalu akan ke bawah. Nah, itu dia. Nah, kondisi ini karena apa? Inner cable kurang tegang. Oke, jadi kita putar ya nipple adjuster ini ya ke posisi ini. Putar kiri nipple adjuster ya. Nah, kita putar kiri supaya dia inner cable menegang ya. Nah, putar kiri. Demikian juga ini dapat dilaksanakan sambil jalan di shifternya. Ini kita putar kiri. Nah, putar kiri seperti itu. Oke. Nah, kita rasakan, kita tes kemudian. Nah, ini posisi normal teman-teman. Jadi dia tidak punya kecenderungan ya. Posisi ini atau rantai ini cenderung ke bawah, loncat-loncat ke bawah. Oke teman-teman. Seperti inilah kondisinya.
Oke, kondisi yang ketiga ini shifter justru tadi diam ya. Ini shifter dalam kondisi kerja teman-teman. Pada saat kita mau ngoper ya, nah rantai sulit naik ke gigi atas. Nah ini strain RD kurang naik gitu. Nah kurang naik kenapa? Ini kurang tegang gitu. Posisinya kurang naik jadi putar kiri nipple adjuster. Nih ini. Oke, ini kalau kita dalam kondisi jalan kita naikkan ke atas ya shifternya. Ini cenderung diam dia tuh. Oke, artinya rantainya, nipolnya itu kurang putar kiri, kita putar kiri. Oke, sehingga kabel inner kabelnya menegang gitu loh. Coba lagi teman-teman. Itu bisa dilakukan juga untuk yang atas teman-teman. Yang atas ya. Nah ini kita harus pindahkan. Nah ini mudah teman-teman. Tuh, mudah ya. Nah ini naikkan lagi. Nah ini mudah nih. Oke, nah seperti teman-teman. Jadi kondisinya kabel inner kabel kurang menegang, ini kita putar kiri. Sehingga sekarang perpindahannya itu mudah. Pada saat kita shifter naikkan, kita perpindahannya mudah. Tuh, oke. Teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kondisi yang selanjutnya adalah kondisi yang berlawanan adalah rantai sulit turun ke gigi yang di bawahnya. Ini pada saat shifter kerja. Jadi shifter pada saat kita shifter pindahkan, rantai itu sulit ke gigi yang bawah. Kenapa? Itu setelan RD kurang turun ini. Jadi putar kanan, nipple adjuster shifter. Nah, pada saat contohnya gini teman-teman. Ini kita putar ya. Nah, ini. Nah, pada saat kita pindahkan ke gigi bawah, tubuhnya itu ya. Nah, itu nggak turun-turun tuh dia tuh. Nah, lihat. Dia nggak turun-turun. Artinya, ini kabel terlalu tegang. Jadi, nipple adjuster yang ada di RD atau nipple adjuster yang ada di shifter ini kita putar kanan teman-teman nih supaya dia nggak menegang gitu loh. Putar kanan ini ya, atau di sini putar kanan ya, putar kanan di sini ya. Nah sekarang kita buktikan lagi. Nah tuh, nah dia pindah teman-teman. Oke, nah sempurnakan lagi ya, kita naik ya, naik. Nah kita pindahkan lagi. Nah dia bisa turun teman-teman. Nah inilah kondisinya. Jadi hanya permainan adjustment dari nipple itu sendiri. Yang tadi teman-teman ada kalanya shifter kita dalam kondisi diam ya, tapi tahu-tahu dalam kondisi mendadak ya, rantai loncat-loncat ya pada setiap posisi gigi sprocket yang telah tepat gitu. Jadi kita udah setel ya posisi ininya tepat ya, posisi giginya ya tepat, mungkin rupa stopper juga tepat, semuanya tepat. Tapi kenapa? Ini loncat-loncat giginya. Nah ini terus terang ini saya alami sendiri nih. Ini suatu peristiwa yang jarang ya teman-teman. Ini pada saat kita nyambung rantai ya, sambungan rantai itu masih kencang gitu loh, ada sambungan yang kencang ya, dan tidak bergerak lancar. Ya itulah. Nah kondisinya seperti ini teman-teman. Coba lihat sini teman-teman. Lihat ini. Pada saat kita putar ya, nah ini putar ya, ini tepat semuanya nih, posisi tepat ya. Tapi rantai loncat-loncat. Nah itu loncat-loncat tuh. Oke. Ini setiap satu siklus. Tuh, loncat-loncat tuh. Oke. Dia loncat-loncat di posisi ini. Jadi nanti kita harus lihat nih, mana yang itunya, yang tegang rantainya itu. Nah, itu tegang yang kita perhatikan. Nah, ini ada suatu rantai, suatu bagian rantai yang tegang di sini, teman-teman. Jadi kita harus lihat mana yang harus kita kendurkan gitu loh. Jadi ada posisi rantai ya, yang sulit, yang tertekuk seperti ini ya. Ini agak tidak lancar gitu pergerakannya gitu loh. Oke, untuk kelancarannya ya kita lakukan penekuk-nekukan gitu sambil kita tekan gitu. Nah, tekan, tekuk-tekuk ya. Nah, ini seperti ini. Tekan lagi, tekuk-tekuk lagi. Nah, ini teman-teman. Nah, sekarang udah lancar tuh. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini coba lagi supaya dia pada saat bergerak keluar ini tidak menahan teman-teman. Lancar teman-teman ya. Nah ini kasus yang jarang terjadi, suatu kondisi di mana pada saat kita memutus rantai atau menyambung rantai ini, posisinya itu tidak bebas gitu. Ini masih ada tertahan. Oke teman-teman, yang kondisi selanjutnya adalah ini udah ya, tadi ini harus dikendurkan dengan cara mendokuk dan pelumasan, mungkin dikasih pelumasan supaya lebih lancar. Nah posisi teman yang terakhir teman-teman, yang keenam, jadi posisi RD berubah-ubah setelah penyetelan yang tepat. Nah ini sulit menyetel RD, kenapa? Kita tahu bahwa shifternya bagus ya, ininya bagus semua, RD-nya bagus ya, semua setelan udah kita sedemikian rupa, tapi dia selalu berubah-ubah penyetelan ini. Ya terpaksa kita harus mengganti teman-teman. Ini ada inner cable ya, kita harus ganti teman-teman ini. Cable ini, bahkan outernya ya.
pada saat penggantian nanti kita harus melumasi teman-teman dengan gemuk ya. Dengan gemuk kita lumasi ya. Seluruhnya kita lumasi demikian rupa ini lumasi ya, supaya dia lebih lancar dan menghindari karatan terutama. Teman-teman, jadi untuk mengganti ya, di shifter ini ada suatu posisi teman-teman ya. Ini pada saat kita penggantian ya, ini tempatnya tuh ngumpet teman-teman di sini. Nah ini ada capnya ya, berupa baut ya. Skrup ya. Ini kita putar-putar kiri aja teman-teman, putar kiri ya. Nah itu dia akan terlepas teman-teman. Nah terlepas dia. Tapi pada saat penggantian ya, kita harus posisikan ini pada gigi yang paling rendah ini. Nah nih, ini pada posisi gigi yang paling rendah atau gigi yang paling kecil. Nah jadi itu nongol teman-teman. Setelah itu kelihatan ya, nah kita buka semuanya, kita doronglah semua posisi ini sehingga dia ini tertarik ke sini. Jadi ini dalam posisi gini teman-teman ya. Nah gini ya, kita dorong dari ke depan ya. Nah ini ketarik ya. Nah dorong ke sini kita tarik demikian rupa gitu loh. Nah pada saat penggantian kita lumasin ini, kita masukkan ke tempat yang tadi. Oke. Nah posisi ini rata-rata untuk yang tipe-tipe yang agak lumayan, yang medium ke atas Shimano ya di sini teman-teman. Tapi ada lagi tipe yang penggantiannya di atas teman-teman, yaitu tipe-tipe yang agak bawah, yang rendah mungkin Alovio barangkali ya, apa-apa di sini. Ini di sini teman-teman. Atau Acera atau Tourney barangkali ini penggantian di sini. Itu agak kelihatan kabelnya teman-teman. Tapi tetap penggantian itu harus dimulai dengan gigi yang paling tinggi ke sini ya, yang paling kecil giginya. Jadi penggantian posisi seperti ini gitu teman-teman. Oke teman-teman, semua permasalahan setelah saya sampaikan ini, untuk merinci ini tentunya teman-teman harus mengelompokkan ini secara lebih teliti gitu ya. Demikian Pak, apa permasalahan yang dihadapi, kemudian masalahnya seperti ini, ada 10 item ya. Nah penyebabnya apa? Jadi kita jangan salah menebak permasalahan ya yang tidak tepat. Penyebabnya juga tidak jelas, solusinya juga mungkin akan berbeda di sini. Jadi kita harus menemukan masalahnya dengan tepat. Nah penyebabnya juga kita tahu seperti apa, dan solusinya juga harus tepat gitu. Tanpa suatu mapping seperti ini teman-teman, terus terang ini akan sulit. Kita akan menebak masalahnya dan solusinya juga tidak tepat pasti ini. Seperti teman-teman. Mudah-mudahan dengan mapping ini teman-teman akan terbantu ya, men-set ya sedemikian rupa antara shifter ya yang menggunakan RD dan posisi rantai ya yang ada di sprocket. Ini harus selalu tepat. Oke teman-teman, mudah-mudahan saya berusaha untuk menggambarkan seperti ini supaya teman-teman andaikan mencoba silakan ya, kita akan lebih pandai menyelesaikan permasalahan kendala teknis pemindahan gigi dan kaset ya. Nah seperti ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Saya senang sekali berjumpa dengan Anda. Terima kasih banyak telah menyaksikan video dan Daddy's Bike. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.